Salam semuanya saudara-saudara seiman maupun, saudara-saudara se-Indonesia. Saya yakin, eee, yang melihat channel ini pun bukan hanya yang mengenal Yesus, namun yang belum mengenal Yesus. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali teman-teman dan saudara-saudaraku seiman dan saudara-saudaraku seluruh, umat manusia di muka bumi ini. Saya Lucy Darmawati, terlahir ibuku melahirkan aku dan memberi nama aku adalah Darmawati, saudara. Ibuku memberi nama aku Darmawati. Kenapa bisa ada Lucy? Lucy itu bukan nama baptis, saudara. Jadi Lucy itu, sebentar, agak miring. Jadi Lucy itu adalah nama yang aku dapat karena aku mau ikut lomba bahana suara pelajar pada saat waktu itu masih SMP. Dan akhirnya karena memang aku suka menyanyi dari SMP, kata mamaku sih dari kecil aku sudah suka nyanyi. Tapi yang mau aku ceritakan adalah di sini kelanjutan dari sequel di mana pada saat session pertama itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus yang aku sembah. Dan itu pun membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya, bukan waktu berhari-hari. Tetapi teman-teman, dan saya mau meyakinkan lagi buat teman-teman bahwasanya channel ini, channelnya Pak Yusuf ini bukan channel hoax ya. Banyak sekali saya baca komennya, artis apa nih, artis apa? Enggak apa-apa kalian hina saya tidak merasa diri saya seorang artis besar, tidak. Tapi memang 20 tahun lebih saya berada di dunia entertain. Puji Tuhan kalau teman-teman Indonesia mau mengakui saya sebagai seorang seniman, puji Tuhan. Tapi yang pasti yang saya mau gambarkan di sini adalah apa? Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Bahkan sebelum kita mengenal Tuhan. Saya ingat, saya itu lahir dari keluarga yang susah, saudara. Seperti saya tadi ceritakan. Lalu akhirnya saya memakai nama Lucy itu setelah bertahun-tahun saya menyanyi mulai dari SMP sampai SMA dan akhirnya saya meminta sama bapak saya, almarhum bapak saya sebelum meninggal, saya minta diselamatin. Jadi nama Lucy itu sudah dinasi kuningin, saudara, bisa dibilang. Saya minta diselamatin dan puji Tuhan akhirnya nama itu melekat menjadi Lucy Darmawati. Lalu menjadi Lucy Deiva itu adalah nama panggung, saudara. Seperti yang teman-teman tahu kalau seorang artis itu kadang-kadang pakai nama tambahan karena tuntutan dari produser. Jadi buat teman-teman yang tidak dan belum mengenal saya Lucy Deiva, seorang entertain yang bertahun-tahun lamanya mencari Tuhan, Allah saya pada saat itu. Dan saya ketemu sama Allah yang luar biasa. Kalian bisa dengar di part pertama kesaksian saya di tanggal 13 kemarin. Sekarang saya hanya mau menyaksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan. Setelah saya dibaptis, saudara, pada saat itu, saya masih sosok mengenal Tuhan. Tapi yang saya ingat, keajaiban yang Tuhan berikan pertama kali, mujizat yang Tuhan berikan pertama kali melalui tangan saya adalah, saya punya adik perempuan, itu selalu sakit kepala, saudara. Sakit kepala yang tidak terhingga, kasihan sekali kalau dia udah sakit kepala. Karena apa? Karena pada saat itu adik saya memang pernah koma selama 1 minggu, lebih sekitar 2 minggu ya. Kalau nggak salah, adik saya itu umur berarti kalau kelas 4 SD itu berarti umurnya berapa? Sekitar 10 tahun ya saudara, 10 tahun, 9 tahun. Ya 10 tahunan lah adik saya perempuan itu sakit koma ketabrak truk, saudara. Itu di Palembang tempatnya. Waktu itu ibu bapak saya sedang pulang kampung dan adik saya kecelakaan di sana. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Pada saat itu adik saya SMA. Waktu saya sudah mengenal Tuhan, tapi belum percaya 100% terhadap Tuhan Yesus. Adik saya itu mengalami sakit kepala setiap saat. Kalau sudah sakit kepala dia cuma bisa nangis dan nangis. Saat itu aku baru pulang kebaktian dari gerejanya Pak Pariaji. Di sana diajarkan bagaimana cara kita menggunakan minyak urapan dan anggur ya, anggur apa namanya? Apa sih? Pokoknya anggur minuman itu ya. Nanti tolong di apa sih Pak namanya ya? Itu minuman air jamuan ya. Apa namanya? Anggur jamuan. Jamuan kudus itu. Saya bawa
karena adik saya lihat sakit terus ya. Kalau udah sakit saudara, saya bisa merasakan betapa sakitnya luar biasa. Tiba-tiba saya punya keberanian diri untuk mendoakan, karena pada saat itu saya ikut kebaktian itu katanya minyak urapan ini bisa mengobati, dan air perjamuan kudus ini pun bisa mengobati. Akhirnya dengan izin sama adik saya bilang, Dek, Mbak bantuin doa ya. Mbak doain ya. Karena waktu itu saya doanya pun masih sosok ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Tuhanku. Saya doa begitu. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tapi jadi saya tuh setengah-setengah. Tapi adik saya memang udah tahu kondisi saya pada saat itu. Saya doakan adik saya dalam nama Yesus. Yang penting katanya doanya dalam nama Yesus, kata saya. Dalam hati saya bilang, Dek, Mbak doain kamu, tapi ikhlas ya Dek, rela ya Mbak doain dalam nama Yesus biar sakit. Kalau karena adik saya mungkin udah ngerasa sakit kepala terus, udah nggak tahu lagi mau bagaimana, dia udah ikhlas aja, itu surahlah Mbak, katanya. Udah sakit sekali dia waktu itu masih kelas 2 SMA atau 3 saya lupa, kalau 2 SMA. Lalu saya doakan dia di kamar dia, saya doakan pakai minyak urapan, saya urapi, saya doakan dalam nama Yesus sembuh. Pokoknya saya doakan yang intinya adalah dalam nama Yesusnya itu dia sembuh dan dijamah Tuhan. Setelah saya doakan, saya nggak berpikiran sembuh gitu loh. Yang saya cuma percaya katanya doa dalam nama Yesus sembuh. Saudara, setelah doa itu, percaya atau saya pun tidak percaya, saya melihat kok adik saya nggak pernah kambuh ya, gitu kan. Saya kok adik saya nggak pernah kambuh lagi. Biasanya saudara, itu tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari selalu merasakan sakit. Lalu dia sendiri bilang, aku akhirnya memberanikan diri bilang gini, Dek, kamu kok nggak pernah sakit kepala ya Dek? Kata aku gitu. Udah sehat, udah sembuh ya Dek? Terus dia bilang, iya Mbak, alhamdulillah loh Mbak, setelah Mbak doakan itu aku benar-benar nggak pernah sakit kepala. Dan sampai saat ini saudara, hebatnya Tuhan Yesus. Itu adalah mujizat pertama yang saya rasakan. Padahal saya belum percaya 100% sama Tuhan Yesus loh. Saya masih mencari kebenaran dan kehebatannya Tuhan Yesus. Itu adalah mujizat pertama. Berikutnya, saya itu kan punya rumah makan tenda, namanya rumah makan tenda Lidi ya, mie ayam Lidi waktu itu. Kita jualan di pinggir jalan karena waktu itu sebenarnya saya mempersiapkan jualan itu untuk adik saya, karena setelah saya menikah saya pengen dia yang pegang. Akhirnya karena tidak ada yang jalanin ya saya jalanin sama adik-adik saya juga gitu loh yang masih SMA ikut jualan. Tiba-tiba saya dapat kabar saudara, bapak saya kena kecelakaan. Bapak saya kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Pada saat saya dapat telepon itu, bapak saya dapat kecelakaan itu, tiba-tiba Tuhan tuh kasih penglihatan sama saya. Itu pun saya belum, itu lebih parah lagi saudara. Saya benar-benar masih sangat tidak percaya sama Tuhan pada saat itu. Yang saya lihat di situ tiba-tiba ya Tuhan memperlihatkan saya. Kan saya khawatir karena malam itu kan, malam. Aduh Tuhan, astagfirullahaladzim, ya Allah bapakku kecelakaan, masuk rumah sakit. Yang kepikiran saya udah pasti bapak saya parah. Tapi di situ Tuhan memperlihatkan begini sama saya. Tenang anakku, bapakmu tidak apa-apa. Yang sakit cuma di sini, di leher, sama di mana lagi. Pokoknya Tuhan berikan petunjuknya, penglihatannya kepada saya, apa yang bapakku sakit gitu loh. Akhirnya saya langsung ke rumah sakit. Saudara, yang saya lihat adalah yang Tuhan berikan kepada saya. Di mana bapak saya diperban di mana, saya ingat adalah di kepala, di leher. Yang saya ingat adalah apa yang Tuhan tunjukkan. Saya sampai bilang, ih, kok bisa sama sih dengan apa yang Tuhan tunjukin sama saya gitu. Saya diem kan. Nah, saya bilang, aduh Tuhan, bantuin saya dong Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya memperlakukan Tuhan tuh seperti teman, seperti bapak saya. Padahal ya nggak tahu, saya memperlakukan begitu aja seperti kayak orang, kayak manusia yang ada di sebelah saya gitu loh. Terus saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya dong, Tuhan Yesus tolong saya. Bapak saya saudara di situ sudah tidak mengenal siapa-siapa loh. Kata mama saya, ini bapak amnesia katanya, sudah agak lupa-lupa. Yang ini mamanya datang, istrinya datang pun dia mama kita ya istrinya kan, dia nggak ingat siapa katanya. Adik saya datang, ini siapa? Nggak ada yang dia ingat dan nggak ada yang dia kenal. Kita sampai sedih luar biasa dan kita sampai berpikir, aduh Tuhan, bapakku geger otak saudara. Setengah geger otak. Akhirnya saya memberanikan diri telepon teman-temannya. Aduh. Ya Allah.
Akhirnya saya memberanikan diri menelpon teman-temannya suami saya yang Kristen. Teman-teman saya yang waktu itu saya sudah punya kebaktian perempuan yang mereka juga tahu kalau saya itu masih sosok gitu. Namanya kebaktian Esther kalau nggak salah ya. Itu dipimpin sama Bu Ida Gultom. Lalu saya bilang sama Bu Ida ini ibu saya kecelakaan. Bolehkah saya minta tolong didoakan? Saya bilang gitu. Saya sudah mulai percaya tuh doanya orang Kristen luar biasa. Jadi akhirnya besoknya mereka datang bertiga. Tapi gimana caranya supaya ibu saya tuh nggak tahu karena waktu itu ibu saya belum tahu loh saudara. Akhirnya mereka mendoakan, terus saya bilang, tapi jangan bilang ya kalau saya suka ikut-ikutan gitu kan. Saya bilangnya temennya suami saya aja. Jadi saya bilangnya temennya suami saya. Mama ini temennya Leo mau doain boleh gak? Ya udah, nggak apa-apa ya Ma, ya udah. Nah kebetulan mama saya tuh nggak tahu padahal saya udah berpikir wah ini gawat nih nggak bakalan dikasih karena mama saya kan fanatis banget gitu. Dikasih apa enggak udahlah. Itu saya bilang sama teman, kalau mama saya nggak kasih nggak usah doakan ya. Kalau dikasih baru doakan. Maksudnya dikasih izin. Akhirnya dikasih izin saudara. Itu pun dahsyat banget saya pikir, wow dikasih izin. Karena saya pikir nggak bakalan dikasih izin. Nah akhirnya mereka doakan secara mereka. Saya nggak ikutan dong. Saya takut ketahuan kan saya diam aja ngeliatin gitu kan. Akhirnya setelah itu, bapak saya bisa pulang. Setelah didoakan bisa pulang, terus mulai mengenal. Besoknya mulai kenal. Pas saya datang lagi, Mbak udah makan belum? Udah kenal bapak, kenal istrinya, kenal anak-anaknya, udah kenal. Akhirnya pulang. Nah, pada saat dia pulang, dia suka Yesus, Yesus, Yesus gitu. Terus ibu saya yang suka marah. Tapi ibu saya mengakui begini. Pada saat itu ibu saya percaya itu mulut Tuhan dari Tuhan ya. Ibu saya cuma bilang, hebat juga ya doanya orang Kristen. Saya nggak ngomong apa-apa saudara, saya cuma diem. Selesai itu, apa tuh Mbak doanya kayak gimana cacus-cacus. Saya diem aja karena saya juga nggak ngerti kan pada saat itu. Ya udah lama agama manapun mendoakan kan kalau untuk lebih baik nggak apa-apa, saya bilang. Nah itu adalah keajaiban yang luar biasa kedua yang saya terima. Padahal saya belum dibaptis loh. Kalau nggak salah itu kalau yang adik saya Herni belum dibaptis itu karena ibu saya belum ngamuk-ngamuk. Saya kan ibu saya ngamuk-ngamuk kan setelah saya dibaptis ya saudara. Nah singkat cerita banyak sekali pengalaman kejadian-kejadian yang luar biasa yang saya alami. Jatuh turunnya saya terhadap iman Tuhan yang luar biasa. Kalau kemarin saya ceritakan tentang keuangan, di mana saya benar-benar terlilit banget dengan hutang. Selanjutnya saya mendapat himpitan dengan masalah pribadi saya sendiri, saudara. Akhirnya tahun demi tahun saya lalui, tepatnya tahun 2000, guncangan rumah tangga saya itu luar biasa. Saya mengalami guncangan yang hebat di mana kami berdua itu mempunyai satu komunikasi yang tidak baik. Jadi rumah tangga kami berdua itu benar-benar diterpa yang luar biasa. Tapi karena saya sudah mengenal Tuhan, saudara, saya hanya berpikir Tuhan, aku kan sudah kenal Engkau. Masakah aku harus memutuskan pernikahan ini? Jadi pada saat itu saya bertahan karena saya mengenal Tuhan. Bukan karena atas dasar saya intinya pada saat itu saya bertahan karena saya kenal Tuhan Yesus. Saya mempertahankan rumah tangga saya. Ada saat di mana kami beributnya luar biasa, yang sudah harus cerai, pokoknya harus pisah luar biasa, nggak ada lagi jalan, kita cuma bisa bercerai. Tapi saya tetap bertahan karena saya percaya Tuhan berada di dalam rumah tangga saya. Secara logika saya hanya berpikir, saya kalau cari yang cocok dan tepat, semua manusia itu tidak tepat buat kita. Kalau cari yang tidak punya masalah, semua manusia itu tidak punya masalah. Saya berpikir demikian. Saya tidak mau mempunyai satu pengalaman yang pahit. Akhirnya saya berpikir saya harus mempertahankan rumah tangga saya. Tapi tahun demi tahun, hubungan kita sangat tidak baik. Saya tidak mau menceritakan keburukan pasangan saya karena saya juga tidak lepas dari kesalahan dan keburukan. Tapi cuma satu yang bisa saya garis bawahi,
Hubungan rumah tangga itu didasari oleh sebuah komunikasi dan kepercayaan. Itu dua yang kami tidak punya. Komunikasi yang sangat-sangat jelek sekali di antara kami berdua. Lalu yang ketiga adalah tahu tempat sebagai seorang suami dan tahu tempat sebagai seorang istri. Walaupun salah satunya sudah tahu tempatnya, namun yang satunya tidak, akhirnya rumah tangga itu pun tidak jadi lebih baik. Saya menjalankan terus, banyak sekali hal-hal yang tidak saya enakan di dalam kekristenan saya. Sebelum saya pindah ke Bali, saya merasakan yang luar biasa. Saya bilang, kok ikut Kristen tuh ternyata sakit banget ya? Kok ikut Kristen itu ternyata pahit banget? Saya merasakan, saudara. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu susah sekali gitu loh. Bukan susah, sorry. Saya ikut Tuhan tuh susah gitu. Tapi saya tetap bertahan, saudara. Saya tetap bertahan dan saya tetap memang hari demi hari saya selalu membaca kitab suci, selalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar saya itu tidak jatuh dalam dosa. Walaupun sebenarnya secara manusia akhirnya kami berdua jatuh di dalam dosa. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Bali agar rumah tangga kami bisa diselamatkan. Kemarin ada pertanyaan kepada saya, Mbak Lucy bagaimana hubungannya dengan ibunya? Puji Tuhan, hubungan dengan ibu saya itu baik-baik saja. Beberapa bulan setelah kejadian yang kemarin saya ceritakan, saya pun lupa bagaimana caranya akhirnya kita bisa baik. Akhirnya pokoknya kita bisa baik lagi dan ibu saya seperti tidak, ya sudahlah bisa menerima saya, tapi tidak bisa menerima kalau saya itu menjadi Kristen. Hanya bisa menerima dalam artian karena itulah orang tua, seburuk-buruk apapun ya dia tetap menerima. Walaupun pahit hatinya, cuma membuat aneh dia mungkin karena kayak kalau saya datang ke rumah, saya disuruh sholat ya saya sholat gitu loh. Karena jadi dia pikir, oh anak gue masuk Islam gitu loh. Terus saya bilang memang saya tuh nggak masuk Kristen mama, saya hanya kenal Yesus. Saya cerita tapi ibu saya nggak percaya dengan apa yang saya saksikan kemarin seperti yang sudah saya ceritakan. Sedikit tapi tetap mereka tidak percaya, itu bukan urusan saya. Saya bercerita terlepas dari keluarga saya dan orang tua saya percaya itu bukan urusan saya. Karena Tuhan bilang pada saya, beritakanlah tentang terangku, beritakanlah tentang kabar baik aku, tapi urusan kekristenan bukan urusan kita sebagai manusia. Dulu ada satu hal yang sangat tidak prinsipal kepada suami sama saya, karena dia ingin adik-adik saya ikut ke gereja, dipaksa ke gereja, dan saya marah. Gak boleh, kamu pun tidak pernah nyuruh saya ke gereja, saya bilang. Jadi ini pun juga buat teman-teman, kita tugasnya hanya memberitakan kabar baik, kebenaran. Tapi untuk menjadikan orang tersebut Kristen itu bukan tugas saudara, tapi tugasnya Yesus. Itu Tuhan sampaikan kepada saya seperti itu, lalu saya sampaikan lagi kepada suami saya. Lalu singkat cerita, sebelum orang tua saya meninggal, karena mungkin waktu itu waktu mujizat pertama yang bapak saya alami, saya kan tidak intensitas kepada bapak saya ya, walaupun bapak saya sering Yesus, tiba-tiba tuh dia suka lihat-lihat Yesus, karena kan bapak saya dia agak-agak amnesia gitu. Terus ibu saya apaan sih Yesus gitu. Tapi karena mungkin saya tidak tinggal dengan orang tua saya, ya akhirnya bapak saya menjalankan seperti biasa lagi, karena memang saya bukan saya yang memperkenalkan Yesus kepada bapak saya, tapi memang didoakan ya. Saya tidak pernah bertanya lagi gimana bapak saya bisa kok manggil-manggil Yesus. Saya nggak mau tanya karena saya takut sama ibu saya. Nah, singkat cerita saya pindah ke Bali. Setelah saya pindah ke Bali itu, ujian demi ujian makin menyiksa hidup saya. Sampai saya berpikir, Tuhan, apakah benar yang saya jalanin gitu. 2011 saya pindah ke Bali, 11, 12, 13, 14, 15, 16 saya pulang ke Jakarta. Di masa-masa itu saya mendapatkan yang luar biasa. Saya pribadi maupun ke keluarga saya. Tahun 2013, kalau nggak salah tahun 2013, adik saya mengalami musibah. Ini mujizat yang luar biasa yang saya alami lagi, saudara. Adik saya yang kelima,
Nah, yang laki-laki mengalami musibah luar biasa, kakinya keserempet truk dan akhirnya harus diamputasi. Tapi dengan kekuatannya dia ingin, dia tetap tidak mau diamputasi. Saya juga mempunyai pergumulan di mana saya tidak diizinkan suami untuk pulang. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Karena adik saya teriak-teriak dan manggil-manggil nama saya terus karena saya nggak bisa pulang karena saya tinggal di Bali. Akhirnya saya bisa pulang ke Jakarta dan saya sampai di sana saya doakan dia. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan karena mujizatnya ada di sini di ujung-ujung di mana akhirnya adik saya tuh sudah tidak kuat lagi. Ada satu hari dia sudah masuk ke semi ICU. Handphone saya agak. Ada satu hari dia masuk ke semi ICU dan saya izin tidak di rumah sakit. Saya izin sama istrinya, saya bilang, Dek, Mbak mau ke Samsat ya, mau bikin SIM. Saya sama adik perempuan saya ke sana. Mbak mau bikin SIM, kalau ada apa-apa tolong telepon Mbak. Saya bilang gitu, saudara. Dan akhirnya kita pada saat bikin SIM, baru parkir, saudara, adik saya sudah telepon, sudah nangis-nangis, adik ipar saya udah nangis-nangis. Adik saya itu sudah bilang, Mbak, Roni udah nggak mau, udah ngap-ngapan. Jadi istilahnya tuh saat itu sudah benar-benar istrinya pun udah ikhlas kalau suaminya mau diambil. Karena dia sudah yang udah nggak bisa nafas, saudara. Saya langsung ambil telepon, saya bilang, speakerin, dekatkan ke kupingnya. Kamu ikhlas dan ikutin saya. Karena selama ini kan dia mau doain tapi dia kan nggak mau ikutin saya gitu kan. Saya nggak apa-apa, saya doakan sendiri. Saya bilang, tolong kamu ikutin saya. Karena pada saat itu sudah genting sekali. Dokter pun sudah bilang, udah Bu doain aja Bu, ikhlasin. Anak ipar saya itu nggak rela dong karena istri suaminya nggak mungkin rela dia dilepaskan. Istrinya nggak mungkin rela lepaskan suaminya. Lalu saya bilang, Dek, handphonenya tolong speaker. Kamu kasih ke kupingnya dan kamu ikutin apa kata saya. Iya mbak katanya. Ikutin kata Mbak, kamu percaya? Saya bilang, kamu percaya ya bahwa Tuhan Yesus, Allah Subhanahu wa taala, Isa alaihissalam yang kamu kenal adalah Yesus Kristus, Tuhannya Kakak. Mbak, kamu ikutin. Kamu rela, saya bilang, kamu ikhlas. Iya Mbak, iya. Dia udah nggak bisa apa-apa, dia akhirnya doakan seperti yang saya tuntun, saudara. Dia doakan seperti yang saya tuntun. Saya nggak tahu, saudara, saya tiba-tiba Tuhan nyuruh saya seperti itu saya lakukan. Dengan doa saya, yang saya masih ingat adalah, Tuhan tolong sembuhkan adik saya ini. Karena dia suaminya kan, bilang suamimu, sebut namanya, binnya, dan usapkan di kepalanya, usapkan di kakinya. Saya suruh semua. Di ujung-ujungnya saya bilang, dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Saya bilang gitu. Dan dia ikutin, saudara. Dia nangis tuh. Mbak, tolongin. Jangan minta tolong sama saya. Minta tolong sama Tuhan Yesus, saya bilang. Akhirnya dia doakan begitu. Amin. Terus dia mungkin dokternya, Mbak sebentar ya Mbak. Nah sudah kayak gitu, lalu dia keluar, Mbak dia masih nangis, saya tetap kuatkan dia. Saya bilang, Endang kamu kuat, Mbak tetap doa di sini, saya bilang. Akhirnya saudara, saya kan karena buru-buru ya, saya harus bikin SIM belum beres. Ini adik saya di rumah sakit juga ngalamin sesuatu hal yang luar biasa. Akhirnya saya bilang, Endang, Mbak pun meskipun Mbak di sini, Mbak tetap doakan kamu. Percaya suamimu adik Roni sembuh. Saudara, setelah itu saya pulang, dia sembuh. Dia cuma bilang gini, Mbak, makasih ya Mbak, kenapa? Alhamdulillah Roni sudah lepas masa kritisnya. Dokter sampai bingung, kok bisa? Dokternya bingung, saudara. Secara kedokteran adik saya itu cuma tinggal sedikit lagi hilang nyawanya. Itu yang terjadi. Ini saya tidak mengada-ngada. Karena pada saat itu yang ada di tempat ICU itu cuma adik saya doang, maksudnya istrinya doang. Lalu dokternya bingung pada saat dia didoakan, dokternya cuma nanya begini, tadi doanya doa orang Kristen ya? Sementara kan ada, keluarga saya orang Islam kan dia taunya. Bukannya kalian orang Islam? Iya, kakak ipar saya orang Kristen. Oh pantesan, saya nggak heran kalau gitu. Coba dokter sendiri bilang luar biasa.
Jadi dia cerita, pas Roni bisa sembuh Mbak, langsung dokternya manggil. Kamu tadi doanya doa orang Kristen ya? Iya Pak. Kok bisa? Kan kalian orang Islam. Kakak saya Pak orang Kristen tadi bimbing saya doa. Oh pantesan aja. Kalau orang Kristen saya nggak kaget. Gila gak? Dokter mengatakan pantesan doa orang Kristen. Karena secara kedokteran adik saya itu udah lewat hari itu. Bisa lewat. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang dialami sama saudara-saudara saya. Tapi apakah saya mengkristenkan adik saya? Bukan tugas saya, saudara. Terlepas dari dia akhirnya percaya atau tidak, saya tidak peduli juga. Saya menjalankan tugasnya yang Tuhan berikan kepada saya. Akhirnya hari demi hari, setelah kejadian itu, adik saya tetap tidak mau diamputasi. Suatu saat dia sudah benar-benar yang sudah belatungan dan kakinya udah habis-habisan juga, uang asuransi semua, uang dari mana-mana sudah habis. Saya cuma bilang, telepon, saya udah pulang ke Bali, saya bilang sama adik saya, kamu dikasih Tuhan kehidupan kedua, kamu pilih yang mana? Kamu pilih kehilangan kaki, apa pilih kehilangan nyawa? Kamu diamputasi, kamu masih punya nyawa dan Tuhan masih sayang sama kamu. Saudara, kadang manusia pada saat dia sudah mengalami mujizat Tuhan pun, dia tidak percaya sama Tuhan. Tidak apa saudara, sama seperti yang saya alami. Tapi hanya bedanya saya belum sampai mau kehilangan nyawa. Akhirnya adik saya mau diamputasi dan sampai sekarang puji Tuhan adik saya masih sehat dan sembuh. Tapi apakah kehebatan saya? Bukan saudara, kehebatan Tuhan Yesus yang luar biasa membimbing saya. Setelah itu 2013, 1 tahun berikutnya bapak saya sakit saudara. Ini yang dahsyat, yang saksinya pun ada. Lalu tahun 2014, 2014, saya takut salah, pokoknya 1 tahun setelah adik saya, bapak saya sakit keras. Bapak saya sakit keras, ibu saya sudah nangis-nangis, dan semua adik-adik dan kakak semua udah nangis, saya tidak bisa pulang lagi saudara. Saya tidak diizinkan sama suami. Setiap hari saudara, saya menangis, karena saya tidak bisa pulang. Bapak saya cuma teriak-teriak, Mbak, saya orang Palembang tapi dipanggilnya Mbak saudara. Mbak, sampai akhirnya satu malam tiba-tiba saya terbangun jam 3, dalam nama Yesus, astagfirullahaladzim, dalam nama Yesus. Ada apa? Saudara, ibu saya telepon jam 3 pagi. Ibu saya cuma bilang sambil menangis, Mbak, masakah kau nggak mau pulang, Mbak? Bapakmu pun kita nggak tahu kapan selesai, mungkin bapakmu besok mati. Kamu masih nggak mau pulang, Mbak, katanya. Tapi saat itu suami saya tidak izinkan, saudara. Saya tidak berani. Saya nggak mau ribut dan saya memang pikir ya sudah suami tidak izinkan, saya mau bilang apa? Saya nangis, saya bilang, Mama, saya nggak ngomong apa-apa, ibu saya sudah tahu saya tidak diizinkan suami. Saya speakerin, ibu saya cuma bilang gini, masa iya sih bapakmu sakit parah, nggak mau diizinkan sama suamimu. Wah pokoknya macam-macam ngomongnya. Akhirnya dengan berat hati, suami saya terbangun akhirnya. Dan dengan berat hati, akhirnya suami saya bilang, ya udah besok lu pulang, katanya. Akhirnya besok saya pulang sama anak saya yang paling kecil. Saya dapat pada saat itu mau nyepi saudara, besoknya nyepi. Jadi pesawat tiket itu susah sekali saya dapatkan. Saya dapatkan akhirnya pesawat yang malam, jam 6 malam. Karena saya ingat sampai di Jakarta jam 8. Setelah sampai di Jakarta saya masuk ke rumah sakit di Sunter. Saya lupa rumah sakit apa ya di Sunter itu ya. Di Sunter. Saya masuk rumah sakit, saya bawa anak saya, waktu itu umurnya baru 11, 12, 13, baru 3 tahun berarti. 3 tahun nggak sampai, saya datengin, saya masuk, karena anak saya masih kecil, nggak boleh masuk ke ruangan bapak saya yang sudah nafasnya pun sudah di ventilator ya saudara. Di situ ada ibu saya dan adik perempuan saya. Anak saya titipin sama mama saya, dan di luar ada adik laki saya juga. Mama tukeran sama saya di dalam sama adik saya yang perempuan, lalu sama anak saya sama kakak saya, kan yang jemput saya adik saya. Pokoknya anak saya yang kecil itu di luar. Lalu
Tuhan tiba-tiba suruh begini sama saya. Saya pegang bapak saya. Bapak saya udah ngelihat saya cuma gini-gini. Dia udah pakai ventilator, saudara. Duduk saya cuma bilang gini, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Saya harus bagaimana Tuhan. Tapi saudara, sebelum saya pulang itu, 2 minggu sebelum bapak saya pulang, maksudnya sebelum bapak saya berpulang, kan bapak saya masuk rumah sakit itu sekitar 2 minggu lebih, saudara. Saya berdoa dan doa saya cuma satu, Tuhan tolong Tuhan, jangan ambil dulu bapakku Tuhan sebelum aku bertemu dengan Bapakku, sebelum aku memberitakan kebaikan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan saya tolong, Tuhan tolong. Itu terus yang saya doakan. Tuhan tolong lembutkan hati suamiku biar aku pulang, Tuhan tolong. Singkat cerita balik lagi ke malam itu, Tuhan bilang begini, ambil air segelas. Jadi di situ ada air aqua cup ya. Saya ambil. Adik saya dong marah-marah, Mbak mau diapain? Bapak nggak bisa minum. Katanya, udah sayang diem aja. Udah, dia udah tahu kan. Tapi Bapak nggak bisa. Udah diem, kata aku. Kan nggak mungkin saya minumin. Saya pun ngikutin Tuhan, saudara. Jadi saya ambil air segelas. Saya bilang, Tuhan saya harus ngapain? Tuhan, saya itu jadi perantaranya Tuhan. Dan ini Bapak saya di tempat tidur. Saya pegang tangannya. Saya bisikkan di telinganya. Tuhan bilang gini, bimbing. Jadi Tuhan tuh bimbing saya, saudara. Tapi inilah kejadian yang sebenarnya. Saya bilang, Bapak ikutin Mbak ya Pak. Tuhan Yesus sayang sama Bapak. Isa Al-Masih yang Bapak kenal itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, tiba-tiba saya merasakan atmosfer di ruangan itu luar biasa, saudara. Atmosfernya itu terang ya, luar biasa berbeda sekali. Terus Bapak saya tuh ya yang lagi sakit tuh nunjuk-nunjuk begini. Nunjuk-nunjuk begini. Saudara, nunjuk-nunjuk. Dan saya tahu yang dia tunjuk adalah Yesus. Saya bilang gini, Bapak ikutin Mbak ya Pak. Bapak saya kan udah gak bisa ngomong, saudara, karena udah pakai ventilator. Saya gak tahu, saya taunya membimbing saja. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya pelan sedikit-sedikit, pelan-pelan seperti yang Tuhan sampaikan kepada saya. Sebelah kanan suara Tuhan, saya sampaikan ke Bapak saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni semua salah dan dosa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat aku. Tuhan, aku serahkan Tuhan Yesus. Aku pelan-pelan sekali berdoanya. Tubuh, jiwa, raga, dan rohku Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu. Bapak percaya ya Pak? Bapak saya gini-gini. Terus Tuhan bilang gini, percikan air itu, usapkan air itu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Saya usapkan dalam nama Yesus. Saya ucapkan saudara dari ujung kaki sampai ke ujung rambut saya usapkan, sampai ke mukanya saya usapkan. Saya bilang dalam nama Yesus. Sebenarnya saya pribadi nggak tahu saudara saya apa yang saya lakukan. Saya cuma ikutin Tuhan suruh. Adik saya nggak bisa berkata apa-apa. Adik saya cuma diam saja. Saya usapkan semua. Saya nggak tahu Tuhan. Saya peluk bapak saya minta ampun sebagai anak yang belum bisa membahagiakan dia. Saya bilang, Bapak, maafin Mbak ya Pak. Saya bilang, kalau Bapak mau pulang Mbak udah ikhlas. Karena kata dokter-dokter semua harus sudah mengikhlaskan. Setelah saya baca itu semua yang Tuhan bimbing, saya bilang, Bapak, kalau Bapak mau pulang, Mbak udah ikhlas. Kita sama-sama saling memaafkan. Saya terus doakan. Saya bimbing terus, saya berjam-jam ada di situ. Tiba-tiba, karena malam sudah semakin larut, saudara. Tiba-tiba ibu saya masuk. Kamu ngapain, Mbak? Enggak, Mbak. Fadilala puji Tuhannya ibu saya tidak di dalam, saya mendoakan bapak saya. Yang melihat adalah adik perempuan saya. Akhirnya bapak saya dipindahkan ke tempat, saya juga sudah khawatir kok bapak saya dipindahkan sementara ventilatornya ada di sana, tapi saya percaya Tuhan yang punya jalan. Setelah itu, saudara, saya pulang jam 1 pagi karena
Saya kan nggak mungkin tidur di rumah sakit, kasihan anak saya yang kecil. Saya bilang saya izin sama bapak saya, "Bapak, sebenarnya saya nggak mau pulang saudara. Kalau saya tahu malam itu adalah malam terakhir bapak saya pun nggak mau pulang saudara. Saya saya minta izin sama bapak saya, "Bapak, Mbak pulang dulu ya, nanti Mbak kesini lagi besok pagi." Karena Mbak bawa Gavi, Gavi masih kecil nggak boleh lama-lama di rumah sakit. Itu pun anak saya yang kecil ada di mobil sama adik saya. Akhirnya saya ciumin bapak saya ciumin kakinya, saya ciumin tangannya, saya izin sama ibu saya, "Mama, Mbak pulang dulu ya, Mbak, nanti Mbak kesini lagi kalau ada apa-apa telepon," saya bilang. Ya, akhirnya saya pulang sama anak saya dan adik seperempuan saya, kita pulang, kita tidur. Tepat jam 4 lewat kurang lebih setengah 5, telepon berbunyi saudara. Kami berdua bangun. Saudara, apa yang terjadi? Padahal itu telepon belum saya angkat, saudara. Teleponnya ke adik saya. Telepon belum saya angkat, saya langsung bangun. Innalillahi. Adik saya marah sampai nggak sengaja pukul saya gitu loh. Bukannya mukul, maksudnya mengingatkan saya. Apaan sih Mbak, innalillahi, siapa yang meninggal? Tiba-tiba setelah diangkat, ibu saya menangis-nangis. Bapak udah nggak ada, Neng. Bapak udah nggak ada, Neng. Luar biasa. Saya sendiri, bukan saya, saudara. Telepon berbunyi, saya belum mengangkat telepon itu, kami berdua terbangun dan tiba-tiba saya langsung bicara innalillahi. Ternyata ibu saya mau mengabari bahwa bapak saya pulang. Tapi saudara, pada saat itu tiba-tiba, Tuhan Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa saya mengucap terima kasih? Karena di saat dia pulang, di saat saya sudah datang, sudah bersama dia, sudah meminta ampun kepadanya. Dan yang terlebih-lebih yang saya benar-benar sukacita, karena saya sudah mengikuti apa yang Tuhan suruh. Terlepas dari bapak saya seperti apa, saya tidak bisa menghakimi dan mengklaim bapak saya menerima Yesus. Tidak, saudara. Karena itu adalah urusan Tuhan berserta untuk bapak saya saja. Akhirnya masuklah bapak saya dikubur dan lain sebagainya, saudara. Waktu bapak saya dikubur, saya ingat sekali, saya tidak boleh ikut ke kuburan, saudara. Katanya saya sudah haram. Buat saudara-saudara saya yang masih Islam, saya mau bertanya, kenapa harus diharamkan anak yang sudah anak kandungnya itu ikut, katanya tidak akidah lagi. Haram, saudara. Akhirnya saya punya adik ipar, yang kebetulan saya punya adik juga nikah sama orang Kristen. Saya berdua-duaan sama dia, ngintil-ngintil dari belakang. Kita nggak boleh ikut, saudara. Tapi kok puji Tuhan saya nggak punya rasa marah. Yang hebatnya ikut Tuhan, saya nggak punya rasa marah, nggak punya rasa kasal, nggak punya rasa emosi, saudara. Kita berdua cuma tetap baik. Kakak saya bilang, "Wat, lu nggak usah ikut ya. Nggak boleh ikut." Bahkan tadinya saya nggak boleh pegang mayatnya loh, saudara. Tapi karena saya bahasa bodoh, saya pegang. Saya yang mandiin kan laki-laki, saya ikut. Tapi memang kalau kakak saya ada, saya nggak boleh. Tapi saya menghargai mereka karena itu adalah akidahnya mereka. Akhirnya pada saat dikubur pun kita nggak boleh dekat. Sebenarnya kita nggak boleh, tapi kami berdua kebetulan adik ipar saya tuh Kristen kan, dapetin Kristen juga. Kita berdua-dua aja dari jauh. Mbak, kita nggak boleh deket-deket, Mbak. Nggak apa-apa deh, kita doakan aja. Saya bilang, kita doakan aja deh, kita doakan. Akhirnya setelah dikubur, saudara, belum selesai mujizat Tuhan dalam hidup saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. 1 minggu lebih, tiba-tiba adik perempuan saya ngomong gini, Bapak udah meninggal kok kita nggak pernah ada yang ketemu ya? Saya mau bertanya sama teman-teman yang sudah murtadin sama seperti saya, tapi yang Islamnya mungkin lebih hebat daripada saya karena saya bukan apa-apa. Katanya, di Islam itu kalau 40 hari setelah meninggal, arwahnya itu masih ada di situ. Bahkan ta'ayal kadang-kadang ada orang yang dekatnya atau orang manapun bisa menemui dia. Tapi setelah 40 hari bapak saya itu nggak ada yang nemuin. Sampai keluarga kita, kok iya ya bapak kok nggak ada yang nemuin satu orang pun, apakah tetangga atau siapa gitu. Saya cuma diem aja.
Tiba-tiba kok saya berpikir, saya sedih banget, itu sudah mau masuk ke 40 hari. Saya bilang, ya Allah Tuhan, Bapak saya di mana? Besok tuh hari Minggu saudara, saya ibadah sama anak-anak saya, ibadah di GBI Sunter. Saya berdoa, tiba-tiba tuh saya sedih sekali ingat Bapak saya, karena ibu saya tuh cerita katanya gini, iya Bapak datang ke mimpi Mama, Bapak berdarah-darah katanya nangis. Saya nggak terima gitu saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, di mana Bapak saya? Saya nangis di gereja tuh. Saya nangis di gereja, saya bilang, Tuhan, saya takut Tuhan. Bapak saya tidak Engkau terima di sisimu. Karena ibu saya kan ceritanya horor banget gitu ya. Katanya bapak saya berdarah-darah, terus akhirnya mungkin kurang makan, ayo deh kita samperin ke kuburannya. Saya nangis di tempat ibadah. Tuhan Yesus, Bapak di surga, tolong saya Tuhan, tolong Bapak saya Tuhan, tolong Tuhan. Sepanjang ibadah saya berdoa itu, Tuhan, Tuhan tolong Bapak saya bagaimana. Yang luar biasa itulah. Yang luar biasanya saudara. Tiba-tiba di mimbar itu sebelum masuk mimbar loh, padahal masih masih nyanyian lagu pujian. Tiba-tiba tuh Tuhan Yesus di sebelah kanan merangkul bapak saya di sebelah kiri. Tuhan tersenyum pada saya dan bapak saya pun tersenyum bahagia. Ganteng sekali bapak saya. Tuhan bilang gini, anakku, bapakmu sudah bersama aku. Oh, Bapak di surga. Aku menangis sukacita, saudara. Di gereja itu aku menangis sukacita. Aku bilang, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak saya tidak berkata apa-apa, saudara. Tapi Tuhan yang bilang, dan bapak saya tersenyum. Tuhan bilang, bapakmu sudah bersama Lucy. Hilang. Mungkin sebagian orang bilang fata morgana. Tapi saya percaya Tuhan memberikan penglihatan yang dahsyat kepada saya pada saat itu. Bahwasanya dibilang, Tuhan, Bapak saya sudah bersama Tuhan di surga. Luar biasa ya saudara. Kasih Tuhan luar biasa. Akhirnya saya pulang. Saya pulang ke Bali. Menjalankan lagi hari-hari saya yang saya jalani. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terus menimpa saya selama 5 tahun lebih di sana. Sampai saya berlutut. Dan secara manusia saya sampai berpikir saya mati sungkan, hidup nggak mau saudara. Saya mengalami penyiksaan batin yang luar biasa. Sampai satu hari kejadian yang luar biasa sekali menimpa saya beserta suami saya pada saat itu, yang kami berdua tuh sudah nggak bisa lagi diomongin gitu loh. Bukan karena saya keras, dia keras, tapi satu yang keras saudara. Saya cuma bilang pada saat itu karena kami tuh ribut udah nggak karu-karuan saudara. Saya sampai bilang, gini deh, saya pulang aja ke Jakarta. Maksudnya adalah karena kita tuh udah nggak bisa lagi mau ngomong apa, karena setiap saya ngomong apapun nggak ada yang bisa diomongin, gitu saudara. Itulah komunikasi yang tidak baik. Akhirnya saya cuma bilang saya mau pulang dulu, Saya tuh kayak orang gila di sana saudara. Tapi saya cuma bisa melihat 2 anak saya. Saya tidak mau menceritakan bagaimana rumah tangga saya, cuma pada prinsipnya adalah rumah tangga kami itu pada saat itu sudah bobroknya luar biasa. Yang saya ingat saat itu ada satu teman kami, dia cuma bilang gini, Lucy, Leo, dia datang ke tempat usaha kami punya laundry di sana. Lu nih berdua kayaknya ada masalah sesuatu yang prinsipal di depan Tuhan. Yang akhirnya lu berdua ini, kok gue lihat sebenarnya masalahnya sepele, tapi lu tuh terlalu keras sebagai seorang suami. Dia yang bilang. Akhirnya saya tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kejadian puluhan tahun sebelumnya. Saya cuma bilang, kesalahan kamu cuma satu, kamu tidak mau dibaptis karena Tuhan yang suruh. Masih ingat saudara pada saat kemarin saya disuruh baptis di depan waktu saya kesaksian? Tuhan bilang begini, Lucy, baptislah dirimu beserta suamimu. Itu yang Tuhan katakan kepada saya berkali-kali. Tiba-tiba karena teman saya ini lupa namanya Anwar kalau nggak salah, dia bicara begitu, kok tiba-tiba saya juga Tuhan ingatkan saya dan saya bilang,
Kamu tahu, kesalahan dia cuma satu, dia tidak mau dibaptis di hadapan Tuhan bersama saya. Dia cerita, loh, emang lu belum dibaptis? Emang dengan kesombongannya dia bilang, gue udah dibaptis, gue dulu dibaptis di Jerman. Tapi dia lupa dia pernah menyalibkan Tuhan Yesus lagi dan melukai hati Tuhan. Itu secara dunia yang saya lihat. Saya bilang, mana saya tahu, masa saya berbohong, dan masa Tuhan salah menyuruh. Saya bilang, berpuluh tahun, 12 tahun rumah tangga kami, akhirnya dia mau mengakui itu kesalahannya. Tapi salahnya dia tidak mau tetap dibaptis. Setelah saya tahu bahwasanya kenapa kami harus dibaptis berdua? Karena Tuhan ingin rumah tangga kami yang didasari di awal adalah tidak baik menjadi baik. Ingat ya saudara, pada saat kemarin saya bersaksi bahwa saya menikah dengan suami saya karena faktor tanda kutip. Saya menikah suami saya karena pada saat itu saya berpikir saya mau pergi ke Jerman daripada gue nggak ada yang jagain, ngikutin saran ibu saya, ya saya nikah aja, kalau nggak cocok gue cerai aja di Jerman. Itu sebuah rencana iblis yang luar biasa yang saya ikuti saudara. Tapi begitu Tuhan tuh baiknya. Kenapa? Karena Tuhan nyuruh kami berdua dibaptis. Setelah saya menyadari dan flashback ke belakang, bahwasanya Tuhan tuh pingin kita dibaptis berdua agar kami berdua diberkati rumah tangganya. Tapi karena suami saya tidak mau dibaptis, bisa saya katakan rumah tangga kami hancur. 2016, sebelum 2016, 2015, akhir Oktober, kami ingat, dia mengundang kakak rohani kami akhirnya. Dulu yang saya pernah tadi kemarin cerita namanya Mas Berlin Siahaan. Saya selama ini selalu memang apapun bertanya kepada dia dan istrinya tentang ini kenapa begini, tentang keimanan. Tapi saya tidak pernah curhat masalah rumah tangga saya sama dia. Karena buat saya nggak baik. Tapi ternyata dia ngundang Mas Berlin datang ke tempat kami. Akhirnya pada saat itu hari sekolah anak, saya antar anak saya yang paling gede, kelas 2 SD, sekolah dulu. Lalu setelah saya anterin 6:30, saya pulang lagi, saya urus yang kecil, karena yang kecil urus sekolahnya 7:30. Nah pada saat itulah ribut besar kami yang luar biasa. Saya tidak mengundang dan ributnya membuat saya menjadi takut kepada suami saya pada saat itu. Saya tidak bisa menceritakan kejadian yang detail karena tidak baik. Akhirnya dengan kejadian itu membuat kami disidang sama 2 pendeta. Tuntutan saya cuma satu, saudara. Jalankan tugas dia sebagai seorang suami yang benar. Tahu menafkahi istri, itu yang paling utama. Lahir dan batin. Tapi dari hasil persidangan itu, akhirnya saya disuruh memberi kesempatan lagi, saudara. Lucy kasih kesempatan, saya mau pulang, saya udah nggak tahu lagi saudara, saya udah nggak tahu lagi karena saya udah nggak tahu mau ngomong apa. Saya bilang saya mau pulang aja, saya nggak kuat, saya mau pulang saudara. Karena saya merasa pada saat itu saya nggak punya siapa-siapa di sana saudara. Walaupun bapak, ibu mertua dan adik dan kakak ipar saya di sana, tapi saya merasa sendiri saudara. Akhirnya saya mencoba untuk membuka kembali karena 2 pendeta di sana, yang satu Mas Berlin, satu lagi satu pendeta rock di sana, mau nyuruh kami untuk memberi kesempatan, kasih kesempatan. Dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, tidak ada perubahan. Dan karena kebetulan saya tuh merasa sudah yang ketakutan terus saudara. Ketakutan terus hidup bersama dia, sungguh-sungguh ketakutan. Akhirnya setelah anak saya lulus, naik ujian, saudara, saya melakukan ini. Saya pulang ke Jakarta, saudara. Saya kabur, saudara. Karena saya udah gak tahu lagi harus ngapain. Saya gak kuat, saudara. Itu adalah suatu hal yang saya lakukan salah, saudara. Tapi karena saya tidak bisa bicara lagi secara baik-baik, itu yang saya lakukan. Saya udah gak kuat. Lalu 3 pendeta, saya bilang sama saya, Lucy, sabar, sabar, sabar.
Bukan saya bicara begini, dia yang paling baik, saya paling benar. Tidak, saudara. Hanya karena komunikasi kami tidak ketemu, saudara. Sama sekali nggak ketemu, saudara. Mental, komunikasi kami itu mental. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya bawa anak-anak saya. Saya bawa mobil sendiri, saudara. Kalau saya disuruh lagi sekarang ke Bali naik mobil, nggak mungkin saya kuat. Tapi karena saat itu saya nekat. Saya masih mau hidup untuk kedua anak-anak saya. Saya cuma pada saat itu saya ingat sekali, saya habis FA, saya setiap ibadah, saudara, saya menangis. Saya nggak tahu, sampai saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini karma yang harus saya terima, Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan, kalau memang ini adalah membersihkan hidup aku saat ini, karena karma dosa-dosa yang kulakukan dahulu, aku terima, Tuhan. Tapi tolong Tuhan, hentikan masalah ini. Saya cuma bilang, Tuhan, aku tuh bersyukur karena aku mengenal Engkau. Tapi apakah Engkau membiarkan aku mati konyol, Tuhan, di dunia ini oleh orang lain, oleh manusia? Aku nggak tahu apakah aku akan masuk surga apa neraka, Tuhan. Saat itu, saudara. Akhirnya saya pulang. Saya nekat, saya pulang, saudara. Tuhan bilang, duduk diam, duduk diam, duduk diam. Cuma itu saja yang Tuhan selalu bilang, duduk diam, duduk diam. Saya lakukan salah, saudara. Tapi secara manusia saya nggak kuat, saudara. Saya nggak kuat. Saya lakukan hal yang salah. Saya kabur dari suami saya. Karena saya merasa secara dunia saya tidak bisa lagi ditolong. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya. Tuhan bilang, duduk diam, duduk diam. Beberapa bulan kemudian suami saya nyusul. Tapi saya sudah mempunyai trauma yang luar biasa, saudara. Jiwa saya sudah tergoncang dan kejiwaan saya sudah benar-benar takut, saudara. Dia yang teriak-teriak, yang dia marah-marah sama saya. Lu mau cerai katanya. Enggak, saya tidak bilang perceraian. Tuhan suruh saya duduk diam. Tuhan suruh saya duduk diam. Kamu pun lakukan hal yang sama, saya bilang. Duduk diam, duduk diam. Sampai 2016 kita sudah lari, 2017 saya ketemu, akhirnya kita sudah pisah rumah karena bapak ibu mertua saya mencoba untuk mendamaikan kami, dia datang untuk kami dipersatukan kembali. Tapi jujur saya udah ketakutan, saudara. Saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Karena pada saat kita ketemu pun kita tetap nggak bisa berdamai, saudara. Saya cuma bilang, duduk aja, diam. Kamu duduk diam. Tuhan bilang duduk diam. Ke saya juga bilang sama dia, duduk diam. Biar kita tuh sama-sama berdoa. Dia berdoa, saya berdoa gitu loh. Tapi banyak hal yang memang nggak bisa gitu, saudara. Akhirnya saya, walaupun anak-anak tinggal sama saya, dia bawa, pada saat dia mau ambil, ya saya suruh gitu. Tapi hal yang tidak baik yang dia berikan, apa yang harusnya tidak dia sampaikan kepada anak-anak, dia harus sampaikan. Setahun 2016 sampai ke 2017, dia terus meminta surat cerai kepada saya. Saya sampai bilang, saya nggak mau cerai. Saya bilang, saya nggak urus cerai. Saya cuma suruh duduk diam, kata saya. Dia tetap minta, mana surat cerai? Dia minta ke adik perempuan saya, ke adik-adik saya, ke ibu saya, bahkan ke anak-anak saya yang pada saat itu usianya masih sangat kecil. Yang gede masih umur 9 tahun, yang kecil masih umur 4 tahun. Nggak ngerti surat cerai, saudara. Selalu bilang sama mamanya, papa minta surat cerai. Yang bisa ngomong kan cuma yang gede bilang, mama, papa minta surat cerai. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan, saya pakai lutut saya lagi. Tuhan tolong, saya harus bagaimana, Tuhan, saya harus bagaimana. Terus. Akhirnya, November 2017, Oktober saya masukin gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Karena saya kan menikah secara Islam, saudara. Akhirnya saya ikutin apa maunya dia, minta surat cerai, saya ikutin, oke, saya ikutin. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, kalau saya salah, ingatkan saya. Saya lakukan itu, saudara. Saya nggak tahu apakah itu karena daging saya,
Saya udah nggak tahu lagi bagaimana membedakan. Tuhan pada saat itu tetap suruh saya duduk diam, tak saudara. Tapi karena dia terus-terusan seperti ini, secara emosi manusia saya lakukan. Saya gugat dia cerai bulan Oktober di Pengadilan Agama Jakarta Utara karena saya tinggal di rumah orang tua saya, jadi saya numpang domisili namanya. Saya urus sampai akhirnya bulan Desember, 18 Desember, kejadian yang luar biasa lagi buat hidup saya. Tapi sebelumnya saudara, saya punya kesaksian yang luar biasa sebelum ini nih ya. 2017, kalau nggak salah Jupe ya, almarhum Jupe meninggal 2017. Saya bertemu dengan produsernya Jupe, itu namanya Cek Sanili. Saya kenal Cek Sanili itu 2009-10 saat kita sama-sama jadi beliau jadi produser dan saya pada saat itu punya manajemen artis. Kita kenal di SCTV, dia pegang banyak artis, salah satunya dan dia pegang label juga. Dan pegang Jupe salah satunya ya. Lalu Jupe meninggal, saya ikut karena saya kenal dengan almarhum Jupe sebelum dia naik tenar saya sudah kenal. Lalu kita ketemu di sana, masuk di mobil. Dia kan saya pakai kerudung ya, nggak tahu tiba-tiba kok entah saya lagi ngomongin apa gitu ya, si Cek Sani ngomong gini, Lucy lu bukannya orang Islam? Kenapa Cek gitu? Kan pada saat itu saya nggak mau mengaku kalau tidak ditanya ya. Kok lu tadi ngomong Yesus? Oh iya Cek, saya Kristen. Saya bilang. Kok bisa kata dia? Kan gue taunya lu orang Islam katanya gitu kan. Akhirnya saya bersaksi, kesaksian bla 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 bla. Akhirnya dia ngajak saya pelayanan saudara. Singkat cerita saya diajak pelayanan menjadi singer di penjara-penjara sama beliau. Nah kita kembali ke 2017, 18 Desember 2017. Saat itu hari Sabtu saudara. Saya lagi pelayanan di penjara wanita ke Tangerang saudara. Saat itu memang saya merasa hatiku pedih hancur saudara. Nggak taunya hari itulah yang membuat saya benar-benar mencatat dalam kehidupan saya terpuruk dan jatuh benar-benar terjatuh saudara. Saya pulang, anak saya sudah mama cepetan pulang. Saya pulang karena waktu itu macet, saya pulang, pas saya pulang itu jam 8 malam, waktu itu masih suami saya pastinya ya kan. Dia nganterin anak-anak pulang, yang gede langsung lari ke saya, yang kecil ternyata tidak mau ikut karena diiming-iming mau dibeliin mainan atau bagaimana. Lalu dia bilang, aku mau ikut papa. Saya bilang, ya udah, tapi besok pulang ya nak, karena Senin adik ada acara di Ancol. Oke. Habis itu akhirnya dia pulang. Saudara, yang terjadi adalah setelah dia pulang anak saya dibawa pergi. Saya bisa katakan dibawa kabur tanda kutip ya karena dia bapaknya bukan dibawa kabur tapi saya bilang tadi tanda kutip. Akhirnya dia dibawa tanggal 18 itu saya curiga 15 menit setelah dia pergi kok pikiran saya udah nggak enak. Saya telepon saudara, handphonenya mati semua. Semua telepon saya, ibu saya, adik saya semua diblok sama dia. Saya masih berpositif thinking, saya tetap berdoa mudah-mudahan tidak dibawa pergi yang saya susah untuk menemuinya. Tapi terus akhirnya nggak bisa dihubungi, besoknya saya datangi rumah di mana dia numpang. Pada saat itu dia numpang di teman saya. Saya datangin ternyata sudah tidak tinggal di sana, saudara. Saya cari dia berhari-hari mulai saya merasakan bahwa saya kehilangan anak saya. Saya kehilangan anak saya anak kedua saya di umur 6 tahun setengah. Pada saat itu dia lagi sekolah TKB semester 1 yang waktu itu dia lagi ujian saudara. Saya nggak bisa telepon kemana-mana saudara. Telepon ke bapaknya nggak diangkat, telepon ke kakak semua ngeblok saya. Kami berdua menangis-nangis sama anak saya dan adik saya bertiga. Karena kami waktu itu tinggal di apartemen bertiga, nangis adik saya, Mbak yang kuat Mbak, saya cuma bisa, ya Allah Tuhan, saya merasakan kehilangan anak saya. Karena saya nggak tahu lagi ngubungin dia gimana. Akhirnya saya dapat Desember akhir mau tahun baru, saya dapat kabar bahwa dia ada di Bali. Itu dapat kabar dari teman-teman saya. Saya pulang ke Bali dan saya jemput dia, saya temui dia, tapi yang saya dapatkan hanya luka hati saya. Saya pulang berdua dengan anak saya yang pertama, kami menangis-nangis di kapal.
Berbulan-bulan kami tidak mendapatkan kabar Tuhan, saudara. Kami menangis-nangis setiap hari. Bahkan setiap hari kami biasanya memang membiasakan setelah lagu pujian, saudara. Anak saya waktu itu berarti kelas 3. Kelas 3, apa kelas 4 saya lupa ya. Kelas 3, saudara. Hari-hari anak saya makan roti ya sambil nyanyi ya. Saya lupa deh. Aduh, ada satu lagu, saya pikir anak saya ikutin nyanyi, saudara. Nggak taunya dia nyanyi tapi sambil nangis ingat adiknya. Saya lupa lagu itu yang... Terus saya bilang, saya pelukin. Jangan nangis sayang, Mama, Gapi. Saudara, yang saya rasakan pada saat itu bukan cuma saya kehilangan anak saya. Yang saya rasakan kesedihannya adalah saya melihat keterpurukan anak saya yang pertama bersama saya ini kehilangan adiknya. Teman dia berantem, teman dia bermain. Dia harus kehilangan. Jadi saya menangisnya 2 kali, pedihnya, sakitnya 2 kali, saudara. Saya kehilangan anak saya dan saya kehilangan keceriaan anak saya karena dia kehilangan. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam otak dan benak suami saya pada saat itu. Yang saya tahu pada saat itu sebelum dia ambil anak saya bilang, ini panggilan surat pengadilan cerai yang kamu mau kan? Saya bilang. Terus dia bilang gini, saya nggak mau cerai katanya. Saya bilang, kamu tuh lucu, kemarin minta teriak-teriak surat cerai. Ini sekarang saya sudah kasih, ikutin mauan kamu. Datang aja ke pengadilan. Saya nggak tahu tuh, teman-teman, saudara. Akhirnya saya berbulan-bulan merasakan tidak bisa ketemu dia. Habis nganterin anak sekolah naik motor, sepanjang jalan saya menangis dan menangis. Bagaimana merasakan kita kehilangan seorang anak, saudara. Saya telepon Cece Sani, saya bilang, Cece gimana Cece? Saya bilang, Cece gimana Cece? Saya nangis terus. Saya tidak menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan keadaan. Saya bilang, saya habis pulang ibadah, kenapa saya harus terima ini? Dari situ saudara, saya mulai kendor dengan ibadah. Saya mencari cara dengan cara saya sendiri, dengan kekuatan badan saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri, saudara. Gimana cara saya bisa dapetin anak saya lagi. Akhirnya tahun 2000 sidang cerai itu berlanjut tapi dia nggak datang. Akhirnya kita cerailah. Kita cerai, jatuh putusan perceraian itu 2018. Tapi dia tidak datang. Dan kita prostek. Tapi tetap saya tidak bisa bertemu dengan anak saya. Lama, saudara. Ketemu akhirnya adalah di bulan Juni. Saya yang membuat saya sedih luar biasa. Anak saya yang pertama ini pelukin sepatu adiknya, saudara. Dia bawa ke tempat tidur, dia peluk-peluk. Kenapa aku kangen Gapi, Mama? Padahal selama ini dia tuh suka berantem sama adiknya karena adiknya suka isengin kakaknya. Tapi di saat saudara kehilangan saudaranya, saudara, sebenci apapun adiknya mungkin pada saat itu suka berantem, tapi di saat dia kehilangan, betapa dia sakit, saudara. Saya cuma nangis saja. Saya bertahan, mencoba untuk tidak menangis di depannya, tapi saya tidak bisa. Saya pelukin, dia tidak mau kehilangan sepatu adiknya. Saya bilang, jangan sepatu ya kakak. Saya ambil tas sekolah adiknya. Ini aja, tas sekolah dia taruh, setiap hari dia pelukin. Apakah bapaknya tahu hal itu? Hidupnya lebih tergoncang anak saya, saudara. Yang hari-hari saya harus menangani dia ke psikiater karena melihat kegoncangan rumah tangga bapak ibunya. Belum lagi hal-hal yang dia alami sendiri. Berbulan-bulan, saya kalau mau ketemu anak saya, apa kata dia bukan apa kata saya, saudara. Kita akhirnya dapat bertemu di bulan Juni. Itu pun karena anak saya sakit, saudara. Setelah ketemu, plong, hilang lagi. Begitu terus, saudara. Bahkan saya sudah mencoba untuk duduk sama dia bersama. Saya bilang, sudahlah, jangan terus-terusan kita ribut. Demi anak-anak. Iya dong, tapi tidak dilakukan. Dan terus membuat saya sampai merasakan saya tidak punya kekuatan lagi, saudara. Saya tidak pindah agama, saudara. Saya tetap pada kepercayaan saya. Tapi pada saat itu saya sudah mulai merasa hampa, saudara.
Saya datang mencoba minta tolong ke gereja ini, mencoba bagaimana. Saya minta tolong bantuan hukum lewat gereja ini ternyata nggak punya. Lewat bantuan hukum lewat ini nggak punya. Saya cuma seorang janda yang pekerjaannya pun tidak banyak dan serabutan. Yang kadang ada kerjaan, callingan syuting, callingan nyanyi, callingan MC, kadang nggak ada. Saya minta tolong sama teman-teman pengacara saya, semua minta duit, saudara. Hatiku sakit secara manusia. Makanya saya berpikir, gue jadi pengacara juga nih. Supaya pada saat orang minta tolong sama gue, orang susah, gue nggak main duit. Akhirnya saudara, 2019, saya bergabung ke dunia politik, saudara. Saya bergabung di dunia politik dengan harapan, saudara, teman-teman saya, orang-orang hebat ini bisa membantu saya. Mungkin teman-teman ada yang lihat channel YouTube saya, di mana saya gencar sekali di dunia politik itu, dan bukan kaleng-kaleng posisi saya pada saat itu. Saya memang menjadi ketua artis seluruh Indonesia. Saya punya visi dan misi pada saat itu, saudara. Visi misi saya adalah, mereka ini orang-orang hebat secara dunia. Saya berpikir mereka bisa bantu saya untuk saya dapatkan kembali anak saya. Itu pikiran saya pada saat itu. Tapi saya cuma bicara apa yang kita jalani, menurut kita benar, belum tentu jalannya Tuhan sama, saudara. Ternyata saya tidak bisa dibantu, saudara. Saya tidak mau bercerita, tapi yang pasti saya tidak boleh kecewa. Sempat kecewa, saudara. Masuk ke gereja udah nggak tahu mau ngapain, saudara. Jadi ke gereja itu karena saya harus ngajarin anak-anak saya, kan cuma satu anak saya yang ada di saya. Saya bawa dia ke gereja, tapi saya hampa, saudara. Saya benar-benar hampa, saudara. Saya jatuh dalam dosa. Saya banyak kesana kesini dan saya berpikir saya memakai kekuatan saya, saudara. Saya sampai, kok ini siapa gitu, sampai tidak mengenal diri saya sendiri. Ada satu masa Tuhan tuh begitu sayangnya sama kita, saudara. Di saat kita pun mau melepaskan tangannya. Ini yang luar biasa, saudara. Saya hampir lepaskan tangan Tuhan dalam genggaman saya. Karena saya nggak tahu harus bagaimana, saudara. Tiba-tiba ada undangan WBI. Saya sebenarnya nggak pernah mau datang loh, saudara. Tiba-tiba kok hati nurani saya, dan saya percaya itu Roh Kudus. Percaya, saudara, pada saat saya jatuh dalam dosa dan saya pakai kekuatan saya tidak pernah mendengar Roh Tuhan bicara lagi kepada saya. Saya datang ke WBI itu, ya saudara. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya disentuh Tuhan. Ada satu lagu yang membuat saya pluk, dan saya menangis tuh, saudara. Saya tuh nggak ikut maju ke depan loh, saudara. Saya sudah sombong, saya nggak mau maju ke altar. Saat doa saya tetap diam. Saya menangis terjatuh di bangku yang saya duduki. Saya bilang gini, astaga Tuhan Bapa di surga, ampuni saya. Bertahun-tahun ini saya sampai lupa ternyata saya anakmu, Tuhan. Saya sampai lupa loh, saudara, kalau saya itu anak Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sayang. Karena saya merasa doa saya tidak dijawab Tuhan. Saya tidak bisa bersama dengan anak saya. Saya benar-benar marah sama keadaan, tapi saya nggak berani marah sama Tuhan. Saya cuma diam, saudara. Saya marah, saya nangis. Di situ saya tiba-tiba tersungkur, kaku, tersungkur.
Di hadapan Tuhan saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ternyata saya ini anakmu Tuhan. Saya sampai lupa saudara saya anak Tuhan. Sampai ibadah itu selesai, gembala menghampiri saya. Kalau dia cuma bilang, kamu kenapa Lucy? Saya nggak mau cerita saudara, saya diam aja. Dia nggak paksa saya cerita. Minggu saya datang lagi. Karena saya berpikir saya cerita pun percuma sama orang gereja, dia tidak bisa nolong saya. Saya marah, saudara, saya marah. Akhirnya dari situ saya putuskan sama anak saya, kakak, kita berjemaat lagi di gereja GBI saja. Saya bilang, iya mama, karena kan anak ikutin orang tua ya saudara. Saya udah minta ampun sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Itu tahun 2020 saudara. 1920. Tahun 2019, masih di tahun 2019. Ya, masih di tahun 2019. Saya udah minta ampun sama Tuhan yang membuat saya merasa hilang, saudara. Dan dahsyatnya itu apa, saudara? Ternyata kadang kita tuh berpegangan sama Tuhan dan kita terlalu asik dengan dunia ini, kita melepaskan tangan Tuhan. Tapi saat kita melepaskan tangan Tuhan, saudara, Tuhan cuma diam berdiri di sebelah kita. Dia cuma lihat, kata Tuhan gini sama saya. Puji Tuhan, saya sudah mulai lagi bicara, dapat mendengar suara Tuhan. Dia cuma bilang gini, aku tidak kemana-mana anakku. Aku tetap di sini, kata Tuhan. Saudara, aku lepaskan tangan Tuhan, tapi dia tetap tidak pergi loh dari badan, dari tubuh aku, dari sebelah aku, dari sisi aku. Dia tetap sayang aku, dia tetap Allah yang setia, dia tetap Allah yang hebat, dia tetap Allah yang setia buat saya yang sudah menyakiti hatinya. Tapi pada saat saya minta ampun itu, apakah anakku kembali? Belum, saudara. Yang saya dapatkan hanya satu sukacita yang luar biasa dalam hidup saya. Kembali bersama saya. Saya perkatakan terus iman saya dan saya sudah minta ampun sama Tuhan, perkatakan iman, puji Tuhan saya dapat kerjaan yang saya nggak sangka-sangka. Saya dapat kontrak stripping dari sebuah perusahaan PH besar di Indonesia dan tayangnya juga di sebuah TV besar. Itu 65 episode. Jangan panggil gue Pak Haji, setiap sore tayang pada saat itu 2019 mau ke puasa. Jadi sinetron saya itu menemani teman-teman puasa. Lalu saya juga dapat sahurnya, dapat para pencari Tuhan, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Di saat kita pakai kekuatan badan kita, di saat kita pakai apa yang kita pikir adalah yang terbaik buat jalan kita, nothing, saudara. Nggak ada apa-apanya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, saudara. Hanya dapat kekecewaan yang luar biasa secara dunia. Tapi hebatnya Tuhan, setianya Tuhan, dia tetap di samping saya dan tetap memaafkan dan mengampuni saya, anaknya yang hina ini. Akhirnya sampai 2020, COVID itu datang, saudara. Sinetron kita berakhir karena COVID. Ya sudah, kami berdoa. Tapi ya, saya bersyukur setelah dekat dengan Tuhan lagi, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Terus tapi saya belum bisa mendapatkan anak saya, saudara. Saya masih bisa berkomunikasi, nggak banyak, saudara. Sedikit-sedikit, tapi saya cuma bisa nerima. Akhirnya saya cuma bisa berdoa dan terus berdoa. Nah, 2021 ini, saudara, di bulan Maret, saudara, saya ulang tahun kan 28 di Februari akhir. Kakak, Ade, please. Lalu saya cuma bilang gini, saya pengen ketemu anak saya.
ulang tahun saya sudah hampir 3-4 kali ulang tahun. 17, 18, 19, 20. 4 kali ulang tahun saya tidak bisa bertemu anak saya. Selama ini saya cuma diam dan diam. Saya beranikan diri untuk ketemu sama dia. Pakailah mantan kakak ipar saya untuk minta tolong, saya mau ketemu dia, tolonglah. Biarlah dia nginep di rumah saya dulu 1 hari aja. Akhirnya singkat cerita dikasih. Memang pada saat itu saya udah bilang dalam hati saya, Tuhan, ada 1 hari sebelum tanggal 6 itu. Saya kan kepingin tapi kan gak dikasih ya. Saya pikir, Tuhan saya mau ketemu anak saya sendiri, susahnya luar biasa. Sampai saya udah kesal saudara. Saya doa gini, kayak lagi live streaming juga loh. Saya doa gini, Tuhan, tolong saya Tuhan. Masakah engkau tidak membantu saya Tuhan? Lama sekali saya menunggu Tuhan, saya bilang. Saya ingin bersatu lagi dengan anak saya Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saya doa yang sudah hampir marah saudara. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Akhirnya datanglah anak saya tanggal 6 Maret 2021. Setelah dia datang, saya nggak kembalikan lagi saudara. Saya fight sama suami saya, mantan suami saya. Saya pakai teman-teman pengacara saya. Kebetulan saya akhirnya memutuskan untuk sekolah advokat saudara. Saya bilang Tuhan Yesus, itu pun Tuhan Yesus yang luar biasa yang pakai saya nanti ya, kesaksian yang kenapa saya sekolah advokat. Akhirnya anak saya bersama saya pakai teman-teman saya pengacara, saya bilang bantu saya. Untuk urus secara hukum supaya dia tidak ganggu lagi anak saya bersama saya. Karena secara hukum anak saya ada di bawah pengasuhan saya sebagai orang tuanya. Tapi selama ini saya cukup diam dan ngalah. Saya nggak mau anak saya ngeliat kami ribut, gitu loh. Akhirnya, haleluya, puji Tuhan. Saya kadang-kadang apakah saya bermimpi saya bisa bersama lagi dengan anak-anak saya. Setelah dari tanggal 6 Maret itu, anak saya berkumpul lagi dengan saya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan luar biasa baik saudara. Tapi pasti teman-teman berpikir, pasti ribut lagi berarti dengan mantan, ya sekarang udah jadi mantan suami ya ke saudara, karena dia pun sudah menikah dengan orang lain. Dan saya mendoakan dia bahagia. Dia bisa lebih menghargai istrinya yang saat ini, dia bisa lebih mengerti arti seorang suami dan tanggung jawabnya. Saya tidak marah dia menikah lagi saudara. Bahkan dulu saya berpikir mungkin rumah tangga kami tidak baik karena niat kami berdua sedari awal yang tidak baik. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya pikir saudara. Makanya pada saat dia dapetin perempuan lain, saya nggak marah saudara. Saya malah berpikir, biarlah mungkin kamu itu yang terbaik buat kamu. Nah sekarang akhirnya anak-anak sudah bersama saya. Ya memang kami 1-2 bulan bersih tegang saudara. Agar suami saya tidak membuat masalah lagi kepada anak saya yang ada di saya. Akhirnya puji Tuhan setelah kesini saya ajarkan dia bagaimana caranya walaupun kami sudah tidak suami istri ya, tapi bapak dan ibu tidak ada bekas buat anak-anak. Saya ingin walaupun kami bercerai tapi anak-anak tidak ada bekas loh bapak dan ibu. Ayah dan ibu nggak ada bekas buat anak-anak, tidak ada bekas anak dan tidak ada bekas ibu. Makanya sekarang anak saya izinkan untuk berhubungan dengan bapaknya. Dan saya bilang juga sama bapaknya anak-anak saya, sudah jangan ribut-ribut. Kita berjalan bersama, urus anak sama-sama. Sekarang puji Tuhan, haleluya. Hubungan kami baik, dia silakan telepon. Anak-anak kalau dia minta izin, boleh. Bahkan istrinya pun sudah kenal sama saya. Saya bilang, ini loh indahnya kebersamaan, indahnya saling mengerti, indahnya saling tidak membenci. Silakan. Luar biasa saudara. Tuhan tuh luar biasa saudara. Saya cuma bisa bilang, Tuhan kau hebat, Tuhan kau hebat. Puji Tuhan hubungan kami dipulihkan. Anak-anak bersama saya. Bahkan hubungan bapak dan anak pun luar biasa baiknya saudara. Saya sama sekali tidak mau melarang gitu saudara. Karena itu adalah haknya dia juga.
Saya tidak mau lagi mengingat-ingat yang kemarin-marin bagaimana dia menyakiti saya ataupun saya mungkin menyakiti dia. Sudah tutup buku. Mungkin secara Kristen dibilang, Kristen kan nggak boleh cerai. Nanti saya tanyakan lagi sama yang ahlinya. Saya menikah secara Islam dan kami bercerai secara Islam. Lalu saudara, sepanjang 2016 sampai 2021 ini, betapa hebatnya kasih Tuhan kepada saya. Akhirnya saya memutuskan diri untuk bersaksi. Itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang, saudara. Pandemik ini luar biasa, saudara. Selama masa COVID ini luar biasa. Saya hidup sendiri, saudara. Secara manusia, secara kasat mata, mungkin orang berpikir, aduh, saya ini rumah masih ngontrak, saya masih pergumulan, saya punya aset juga di Bali, saya masih pergumulan, semoga itu adalah hak saya, memang hak saya, hak kami yang bisa kami bagi dua, tapi belum bisa dijual, saudara. Tapi saya nggak peduli, saudara. Karena buat saya, punya nafas untuk hidup, itu sudah menjadi satu harta yang luar biasa di dalam dunia ini. Kenapa akhirnya saya mau bersaksi, saudara? Di saat pandemik ini, PPKM ini yang kedua, saya sakit, saudara. Sebelumnya saya datang ke rumah teman saya ada kerjaan di sana, dan saya padahal cuma mampir sebentar jemput teman. Ternyata satu teman saya itu satu keluarga kena COVID, saudara. Saya sudah lihat, saya pikir nih orang mereka pada kena COVID nih. Tapi karena saya pernah Desember udah pernah kena COVID, saya pikir udahlah nggak apa-apa. Akhirnya benar saya sakit dan teman saya sakit itu. Nah, 2 minggu itu saya diserang ke lambung saya karena saya punya penyakit emah ya. Tapi pada saat 1 minggu pertama itu saya benar-benar tersungkur dan udah nyerah, saya udah nggak tahu. Tapi saya cuma pikir, Tuhan jangan ambil nyawa saya dulu Tuhan. Saya belum banyak yang saya lakukan buat Engkau Tuhan. Saya coba bilang gitu. Tiba-tiba saya kan memang suka nonton YouTube. Biasanya yang saya tonton tuh Pak Gilbert, Pak Tony gitu ya. Terus Pak Tony Daud, lalu siapa-siapalah yang saya lihat untuk menambah keimanan saya. Nah, tiba-tiba saya lihat di YouTube ini kesaksian para Islam yang menjadi Kristen seperti saya, saudara. Saya bilang, wow, hebat juga. Udah pada berani gitu loh. Tapi bukan itu ternyata yang mau Tuhan perlihatkan sama saya. Tuhan bilang, mau sampai kapan kau pakai topeng ini? Kata Tuhan sama saya, saudara. Kau tidak akan pernah tahu kapan kau pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau kau terus pakai topeng ini, kau di rumah Bapa pun tidak diakui. Saudara, saya nangis, saudara. Selama ini saudara, saya tidak mau mengakui, bertahun-tahun saya sudah mengenal Yesus, tapi saya pakai topeng kebohongan di depan semua orang. Walaupun saya tidak bilang, oh iya saya Islam. Mungkin kadang-kadang saya mengatakan, karena KTP saya masih Muslim, masih Islam, saudara. Saya belum bisa mengganti itu. Belum mau pada saat itu. Tapi akhirnya saya pergumulan, enggak Tuhan, saya takut. Saya bilang, saya takut Tuhan. Karena dunia pekerjaan saya kan kecil. Saya takut, saudara. 1, 2, 3 hari dan makin parah saya sakit. Saya bilang, yes Tuhan. Saya nggak akan diam lagi, saudara. Tuhan, saya nggak akan diam, Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, iya Tuhan. Iya Tuhan, saya mau bersaksi Tuhan. Jadi Tuhan suruh saya bersaksi di channel itu. Saya tuh nggak tahu loh, saudara, kalau channel itu adalah channelnya Pak Yusuf Manubulu. Saya nggak tahu. Saya cuma dibilang suruh bersaksi di situ. Saya catatlah nomor telepon itu. Jadi itu saya nggak tahu itu channelnya siapa, saudara. Yang saya catat nomornya aja. Setelah saya bilang, iya Tuhan, saya mau bersaksi. Saya puji Tuhan sehat lagi ya. Terus Tuhan, saya lupa lagi. Itulah sifat manusia loh, saudara. Saya lupa dengan janji saya. Tapi Tuhan ingatkan lagi saya. Akhirnya dengan setiap saya mau telepon Pak Yusuf tuh ya. Ada aja yang saya kerjain, lupa lagi. Ada pada saat saya itu ingat, saya nggak lagi boleh lupa. Saya langsung SMS Pak Yusuf. Nomornya konten itu yang ternyata yang dipegang sama Ibu Caroline ya. Saya WA.
Saya nggak berpikir pada saat itu secepat itu Pak Yusuf tangkap saya. Saya cuma berpikir, saya kesaksian ketik sampai voice note udah selesai. Saya pikir gitu saudara, tapi ternyata Bu Karolin langsung telepon saya, Pak Yusuf langsung telepon saya, dan saya ceritakan sedikit ini, dan akhirnya terjadilah kesaksian pertama itu saudara. Setelah kesaksian itu, saya nggak tahu spiral ini saudara. Tapi yang saya tahu, secara manusia saya ketakutan saudara. Saya cari di pasal-pasal apakah saya melanggar hukum. Saya tidak melecehkan apapun, saya hanya berceritakan tentang kebenaran iman saya. Setelah kesaksian pada saat itu saudara, malam itu juga banyak yang WA saya tapi tidak terlihat karena saya sudah capek, ngantuk tidur ya. Besok saya buka, banyak sekali WA saya yang mungkin, bukan mungkin, ada yang terima dan ada yang tidak saudara. Bahkan ada yang melecehkan saya, bahkan ada yang kurang lebihnya hati-hati loh. Bukan ancaman sebenarnya, peringatan mungkin ya. Sampai saya jujur, saya sampai telepon Pak Yusuf. Karena saya takut saudara. Secara manusia saya takut. Tapi itulah tugas kita sebagai manusia yang seiman. Saling mendoakan dan saling memberi kekuatan. Pak Yusuf Manubulu memberi kekuatan kepada saya. Lalu saya juga punya kakak rohani saya yang selalu saya bilang, Mas Berlin Siahaan yang ada di Surabaya. Beliaulah yang banyak membimbing saya juga. Dari mulai saya belajar tentang Yesus itu berdasarkan bukan Alkitab, berdasarkan Al-Quran saudara. Sampai akhirnya membuka Alkitab. Dan saya selalu kalau misalnya luka dan jatuh, saya minta telepon dan dia selalu memberi semangat. Kamu harus semangat dan dalam Tuhan. Jadi singkat cerita saudara, hidup bersama Tuhan nggak enak saudara. Ada orang bilang, lu pasti masuk Kristen cuma pengen duitnya. Duit dari mana saudara? Yang ada waktu saya pertama kali ikut Yesus, saya habis-habisan gak punya apa-apa. Tuhan bersihkan seluruhnya, saudara. Tapi baiknya Tuhan pelihara kami dan terus tidak pernah membiarkan kami tersungkur kekurangan saudara. Yang bisa saya katakan sama saudara, di saat kamu jatuh, Adik, masuk saya, jangan di kamar. Iya nanti sayang. Yang saya bisa sampaikan saudara, di saat kita jatuh, di saat kita terpuruk, ingat saudara, ada tangan Tuhan yang besar, yang mungkin saudara belum bisa melihatnya, mungkin saudara belum bisa mendengarnya, tapi dia ada selalu bersama saudara. Yang selalu siap menopang saudara, dimanapun dan kapanpun saudara butuhkan. Puji Tuhan saudara, saya ini bukan orang yang pinter saudara, saya ini bodoh. Saya ini bodoh saudara. Tapi saya mau belajar terus bagaimana cara saya untuk menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah gak takut-takut lagi saudara. Setelah kesaksian itu saya sudah tidak takut saudara. Bahkan saya punya live streaming yang puji Tuhan teman-teman yang menonton saya ikutin saya. Dan saya setiap streaming saya selalu menyisipkan hal-hal yang baik kemuliaan nama Tuhan. Tadi pun saya mendoakan teman saya yang cancer, saya udah gak takut. Saya bilang, saya doakan dia dalam nama Yesus. Saya tadi ke teman saya, kebetulan dia punya sakit cancer dan sekarang sudah agak kurang baik. Saya doakan, saya gak izin lagi, saya bilang Tuhan Yesus, tolong Tuhan jamah dia beri yang terbaik. Saya pegang dadanya. Setelah berdoa, dia terima dan saya bilang, gak apa-apa ya, doa dari manapun terima. Saya bilang, iya gak apa-apa makasih katanya. Puji Tuhan. Saya percaya aliran tangan Tuhan berada di setiap tangan kita yang percaya akan dia, saudara. Hari ini akhir-akhir zaman, saudara. Tuhan selalu sampaikan di telinga saya. Kita tidak pernah tahu umur kita kapan. Kata orang, COVID ini kayak arisan, saudara. Setiap orang pasti bisa kena.
Jadi sekarang maut ini mengintai setiap manusia, saudara. Dia mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Beruntunglah buat saudara-saudara yang mengenal Tuhan, tapi sangat tidak beruntung. Saudara mengenal Tuhan tapi tidak pakai connection saudara mengenal Tuhan. Bicara seperti ini, saudara. Tuhan hanya minta kepada saya untuk ingatkan seluruh umat manusia. Kembali kepada Tuhan. Pakai lututmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Karena masa-masa ini akan terus lama, saudara. Tapi Tuhan cuma bilang, gantungkan hidupmu kepada aku, kata Tuhan. Saudara, saya nggak punya pekerjaan tetap, saudara. Tapi saya percaya, Tuhan saya kasih saya makan. Nggak pernah kekurangan. Tanpa saya sadari Tuhan itu luar biasa dahsyat, saudara. 5 tahun saya sendiri. Tapi Tuhan kasih saya makan dan pelihara, Tuhan. Tuhan tuh hebat. Hebat sekali. Buat teman-teman yang masih mungkin, apa bisa sih gue kayak lu sih? Bisa, saudara. Nyanyikan lagu ini. Dan ini yang saya lakukan, saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Itu adalah sebuah lagu yang tadi saya cerita, saudara. Pada saat saya tersungkur di gereja, saat saya benar-benar sudah melupakan Tuhan dan bahkan saya melepaskan tangan Tuhan, saudara. Hanya bedanya saya tidak balik ke Islam aja. Saya lupa. Saya melepaskan tangan Tuhan yang di genggaman saya, saudara. Karena saya marah dengan keadaan pada saat itu. Saya marah, saudara. Saat itu saya berpikir saya tidak mau cerai, tapi dia tuntut saya cerai. Dan akhirnya kita bercerai, saya kehilangan anak. Saya marah, saudara. Saya lepas tangan Tuhan. Tapi lagu ini yang mengembalikan saya sama Tuhan. Lagu inilah yang mengingatkan saya kembali sama Tuhan. Selidiki aku, minta sama Tuhan. Lihat hatiku, Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Teriak Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan itu dahsyat, saudara. Telah kulihat perbuatanmu yang tak pernah habis di hidupku. Gila. Tuhan tuh gak pernah habis berbuat baik sama saya walaupun saya sudah menyakiti hatinya. Tapi Tuhan tahu hati kita, saudara. Telah kulihat perbuatanmu. Luar biasa lagu itu, saudara. Kesaksian ini bukan karena saya hebat, saudara. Tapi karena Tuhan saya yang hebat. Saya dikasih makan, dikasih kehidupan karena Tuhan. Sekali lagi saya cuma minta, Tuhan bilang sama saya. Buat semua saudara-saudara seiman saya. Yang suam-suam kuku kembali kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, siapa aku? Selidiki aku, Tuhan. Hanya itu, saudara. Hidup saya jauh lebih tenang berada bersama Yesus. Mungkin kalau saya masih di dunia saya yang lama dan di agama saya yang lama, saya sudah mati lama kali. Karena saya tuh merasa pada saat dunia lama saya, di agama saya lama, saya merasa jauh sekali dari kehidupan saya yang lebih baik. Ibadah saya harus dibatasi. Kenapa saya bilang dibatasi? Kan saya perempuan. Kalau saya men, saya kagak bisa sholat, weh. Apalagi puasa. Najis katanya.
Aduh mak. Terus kalau saya, mohon maaf, wahai perempuan, kalau kita mati dalam keadaan haid, berarti kita dalam keadaan nggak dekat sama Tuhan dong. Kan nggak boleh, najis. Saya pikir sedih banget pada saat itu ya saudara saya. Tapi dahsyatnya setelah saya kenal Tuhan, saya dulu sampai mikir, gue kan lagi main, gue nggak boleh dong sembahyang. Kata orang Kristen, siapa bilang? Tuhan tidak lihat. Kau mau pendarahan kayak apa juga, mau main kayak apa juga, Tuhan lihat hatimu. Ih, dahsyat ya Tuhan kita. Itu satu, saudara. Terus kedua, sholatlah. Karena sholat yang agama, itu kewajiban, saudara. Lakukan buat teman-teman muslim saya. Lakukan. Doa, puasa, kewajiban yang harus kalian lakukan. Lakukan. Tapi saya merasakan mempunyai satu ketenangan hidup yang luar biasa pada saat ini. Bukan berarti, wah berarti orang Kristen itu sholatnya enak banget ya. Tidak saudara. Hanya perbedaannya, saya merasakan saya tidak perlu dikejar-kejar waktu lagi untuk sholat, untuk sembahyang. Saya sepanjang hari tadi saya berdoa, saudara, supaya saya diberi kekuatan untuk kesaksian kedua ini. Karena saya percaya iblis tidak pernah mengizinkan setiap anak-anaknya bersaksi untuk kemuliaan namanya. Meskipun saya tadi di motor, belanja keperluan anak saya tetap berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan ajarkan saya pakai mulut lidah saya Tuhan untuk kesaksian, untuk bersaksi, untuk kemuliaan namamu, bukan karena kehebatan saya. Terus saudara. Banyak hal lagi saudara. Kemarin ada yang bertanya sama saya, terus Lucy, apakah masih punya niat lagi untuk Islam? Enggak ada niat sedikit pun saudara, bahkan di saat saya melepaskan tangan Yesus saja saya tidak punya niat untuk kembali ke Islam saudara. Apalagi saya sudah benar-benar tahu bahwa ikut Yesus itu dahsyat saudara. Sekarang tugas saya cuma satu, saya berdoa. Saya berdoa seluruh isi keluarga saya diselamatkan dan seluruh isi saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya semua diisi isi muka bumi ini diselamatkan. Itu aja doa saya saudara. Saya bodoh saudara. Saya bukan siapa-siapa. Sekarang saya hanya ingin Tuhan, saya lakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya dan apa yang harus saya kerjakan untuk kemuliaan namamu Tuhan. Bukan karena gagah dan hebat saya, tapi karena Engkau yang mau Tuhan. Bukan saya. Saya takut saudara. Saya takut kalau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu saja saudara kesaksian ini yang saya rangkum. Kalau saya bersaksi terlalu panjang, nanti saya bikin cerita stripping saudara. Sekali lagi saya minta maaf kepada mantan suami saya. Saya minta maaf sekali saya tidak mau menjelekkan Anda. Tapi saya bersaksi dengan apa yang saya alami. Juga saudara-saudara saya yang lain mungkin yang tidak terima, minta maaf, bukan mau menjatuhkan, tapi ini adalah kesaksian yang saya ceritakan. Itu pun yang masih saya sensor sedikit lebih banyak. Saya hanya ingin memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, masa kecil saya kurang bahagia, masa kecil saya penuh dengan kepahitan, saudara. Pahit yang diterima atas orang tua saya, atas keluarga saya, atas kakak-kakak saya. Tapi setelah mengenal Yesus, saya bisa mengampuni mereka. Bahkan saya mengasihi mereka. Bahkan saya mencintai mereka. Lebih dari cinta saya begitu mengasihi mereka. Saya ingin Tuhan selamatkan orang tua saya. Sekarang tinggal ibu saya. Saya terus berdoa untuk keselamatan ibu saya, kakak-kakak saya, dan adik-adik saya. Karena terkadang Tuhan bilang, biarlah mereka sendiri yang tersandung, mereka sendiri yang akan bertemu dengan aku. Kita tugasnya cuma satu, memberitakan kabar baik, itu saja. Akhir kata, saudara-saudaraku semuanya, saya Lucy Daiva, Lucy Darmawati, mohon ampun, minta maaf kalau saya punya salah-salah.